Hai, peace of First Lovers, welcome back to our channel. Kembali bersama saya Pastor Sarah, hanya di The Real Pastor Sarah and the Prophecies, Pastor Sarah Reaction Channel, Sarah FM. Kata hari ini, Christ is my Lord God. Saudara, saya mau menyampaikan beberapa hal ya saat ini. Yang pertama, saudara harus tahu bahwa FPI, Front Pembela Islam, itu masih eksis, masih ada, masih terus bergerilya, masih ada organisasinya, dan masih berkegiatan ya saudara, masih berorganisasi, masih berkegiatan. Artinya dia tidak benar-benar dihapuskan ya, tidak benar-benar dibubarkan. Oke. Ini yang saya katakan selalu sejak awal berita dulu itu ya, bahwa dia dihapuskan. Saya katakan langsung terang-terangan bahwa itu tidak akan pernah dan tidak pernah dihapuskan, sebagaimana itu dari penyataan yang disampaikan oleh salah satu mantan teroris. Jika saudara pernah mendengar kesaksian yang disampaikan di channel saya oleh mantan teroris ya, di YouTube saya yang lama, di Pastor Sarah, yang sudah di take down YouTube ya, Januari 2022 kemarin. Itu dikatakan oleh mereka bahwa ya, mantan teroris ini berkata bahwa itu ormas Islam ya, yang kita kenal sebagai ormas radikal itu ada sampai ratusan ya, ada sampai ratusan yang terdaftar, bahkan lebih daripada itu yang tidak terdaftar saudara ya, di pemerintahan. Dan itu tidak benar-benar dihapuskan. Dan kalau misalnya FPI salah satu yang kemarin dibubarkan dan tidak boleh ada lagi kata pemerintah, itu hanya satu dari sekian ratus, dan itu tidak benar-benar terhapuskan. Inilah makanya ngerinya kalau dunia politik ya saudara. Lalu yang kedua, ya bagaimana itu benar-benar masih ada dan tidak pernah terhapuskan. Nanti saudara dengar sendiri dari video ini. Bukan saya yang mengatakannya, tapi mereka sendiri ya. Dan yang kedua yang mau saya sampaikan adalah tentang Sule. Karena dalam berita ini adalah yang dibahas tentang Sule ya, dimana katanya Sule itu menista agama Islam, menghina si Muhammad ya, yang adalah rasul bagi orang muslim ya. Katanya Sule itu utusan Dajjal, menghina orang yang paling mulia katanya. Pertanyaan saya, mulianya di mana? Oke, nah tapi saya nggak mau bahas itu, saya mau bahas Sule ya. Di sini saya ketawa saja saudara. Ya, sekali lagi saya menyampaikan ini bukan karena saya ingin membela Sule, karena siapa dia yang harus saya bela ya. Dan yang kedua juga, dia kan muslim, ngapain saya bela. Tetapi karena saya tahu kebenaran, saya harus katakan iya di atas iya, tidak di atas tidak. Jadi saya di sini adalah pihak yang normal. Cuman di sini yang mau saya sampaikan, saya sangat lucu sekali tentang bagaimana orang-orang ini ya memasakkan ya, memasakkan, meramai-ramaikan dan juga main hakim sendiri terhadap Sule ya. Saya pikir apa gitu ya, yang rumahnya terbakar, berita-berita. Sepertinya memang mereka sangat terobsesi sekali untuk membakar rumah si Sule dan untuk membunuh si Sule ya, karena dianggap menista dan menghina si Muhammad ini ya saudara. Sama lah dengan yang mereka lakukan terhadap anak Batak dan juga orang-orang Kristen yang lain ya. Mereka juga perlakukan hal sama dengan si Sule. Yang mana saya rasa ya, tindakan mereka ini adalah karena tindakan ketololan menurut saya. Ya tolol jelas dong. Karena makanya saudara, kita sebagai orang-orang Kristen jangan contoh orang-orang yang begini ya, yang sumbu pendek ya, yang lebay ya. Karena hanya satu kalimat dari seorang pelawak ya Indonesia, saya kurang begitu tahu namanya, Dayton atau siapa itu, Dayton apa siapa gitu ya, yang berkata bahwa miras itu, makanya memang mereka hebat banget ini, memang mereka luar biasa. Kehebatan orang-orang muslim adalah memotong video dan menarasikannya
ya, memotong perkataan, memotong video dan menarasikannya. Sama halnya kejadian Ahok gitu ya. Jadi mereka memotong pembicaraan Ahok, videonya, lalu menarasikannya, lalu memviralkannya. Itulah kerjaan mereka ya. Dengan begitu, itulah kehebatannya. Kita harus akui kehebatan Muslim itu begitu, saudara. Nah, dalam video ini pun begitu. Tapi karena saya orang cerdas, saya menangkap apa maksudnya dan apa yang disampaikan oleh pelawak ini, Dayton ini. Dia mengatakan miras minuman Rasulullah, ya. Begitu juga yang lain. Karena Sule pun cerdas, dia pun mengulang kata itu, miras minuman Rasulullah gitu, terus diketawain gitu, terus itu jadi heboh, itu jadi masalah buat mereka ini. Padahal yang dimaksudkan itu yang menjadi judul saya di sini, saudara. Saudara bisa lihat covernya di tempat saya, miras minuman Rasulullah. Itu mereka memotong video itu dan tidak full videonya. Kalau saudara nonton full itu adalah satu candaan ya, dan mereka hanya menyampaikan kepanjangan dari miras itu. Jadi minuman Rasulullah itu disingkat menjadi miras gitu loh. Ya, jadi makanya tolong pakai otaknya ya. Sekali lagi saya di sini bukan membela Sule, tapi inilah dia orangnya ya. Karena pelawak itu, saudara, nggak mungkin orang-orang tolol. Orang pelawak itu cerdas, dan ketika si pelawak yang lain ngomong apa, pelawak yang lain juga akan memahami gitu loh. Saya aja nggak pelawak, saya ngerti. Jadi hanya orang-orang cerdas saja. Tapi ya mungkin ada orang-orang yang sentimen mungkin terhadap Sule ini, akhirnya dipotong videonya lalu diviralkan. Tapi sekali lagi, karena memang orang-orang Muslim ini kan orang-orang sumbu pendek ya, saudara ya. Jadi ya rasanya gimana gitu. Makanya kadang kalau orang-orang Kristen ya mengatakan bahwa orang Muslim itu menyembah Muhammad bukannya Allah, saudara harus menerima itu apa adanya, saudara. Karena yang saudara lakukan itu justru saudara lebih mencintai si Muhammad ini daripada Allah saudara sendiri. Yang kalau orang menghina Allah Subhanahu Wa Taala, saudara nggak ngapa-ngapain. Tapi kenapa saudara langsung kayak orang gila, orang kesurupan ketika itu bicara soal Muhammad? Oke, ini aja yang mau saya sampaikan. Saya Pastor Sarah, Tuhan Yesus memberkati. Oh maaf saudara, saya mau mutarkan ini, coba dengar saudara ya. Berani melakukan penistaan agama, ribuan umat Muslim geruduk ke rumah Sule. Kami berada tepatnya di depan stasiun. Berani melakukan penistaan agama, ribuan umat Muslim geruduk ke rumah Sule. Kami berada tepatnya di depan stasiun Gambir, di mana massa dari Front Pembela Islam dan juga sejumlah ormas yang akan melakukan aksi unjuk rasa. Anda dapat melihat ribuan jemaat ataupun ribuan massa datang untuk melakukan aksi unjuk rasa di sana dan menyuarakan aspirasi mereka. Coba saudara dengar ulang ini ya saudara, ini FPI ya, coba dengar. Berani melakukan penistaan agama, ribuan umat Muslim geruduk ke rumah Sule. Kami berada tepatnya di depan stasiun Gambir, di mana massa dari Front Pembela Islam dan juga sejumlah ormas. Front Pembela Islam dan sejumlah ormas. Coba ulangi. Berani melakukan penistaan agama, ribuan umat Muslim geruduk ke rumah Sule. Kami berada tepatnya di depan stasiun Gambir, di mana massa dari Front Pembela Islam dan juga sejumlah ormas. Massa dari Front Pembela Islam dan dari sejumlah ormas, ya. Ingat saudara, Front Pembela Islam dan ormas-ormas radikal yang lain, mau HTI mau yang lain, itu semua masih ada ya. Pak Presiden Jokowi masih ada. Saudara bilang sudah dibubarkan, kenapa masih ada? Apakah pantauan dari pemerintah ini sangat teledorkah, atau ini hanya politik saja kah? Coba yang akan melakukan aksi unjuk rasa. Anda dapat melihat ribuan jemaat ataupun ribuan massa datang untuk melakukan aksi unjuk rasa di sana dan menyuarakan aspirasi mereka terkait adanya dugaan penistaan agama. Anda dapat melihat di atas ada pimpinan dari Front Pembela Islam. Tujuan kami datang ke... Lihat saudara, ada pimpinan dari Front Pembela Islam. Dari kalimat ini saudara harus paham bahwa artinya Front Pembela Islam itu masih eksis, masih berdiri. Karena kalau nggak berdiri kok bisa ada ketuanya? Kenapa ada pimpinannya? Ya, makanya pakai otak ya saudara ya, pakai otak.
Tempat ini kami anggap telah menistakan agama yang ada di Indonesia. Sehingga kami datang ke tempat ini mengklarifikasi secara konferensi pers dan juga media televisi. Kenapa nggak kau bilang aja menistakan agama Islam? Jangan bilang menistakan salah satu agama di Indonesia seakan-akan kau membela agama yang bukan agamamu, seakan-akan kau itu berdiri untuk agama orang lain. Nggak usah ya, nggak usah sosok pakai kalimat itu, oke? Bilang aja kau anggap menista agamamu, bukan karena menista agama salah satu agama di Indonesia seakan-akan kau membela agama orang lain. Kau bukan orang yang membela agama orang lain. Kalau bisa kau hancurkan. Untuk meminta maaf kepada seluruh warga negara Republik Indonesia. Kita membuktikan bahwa ini adalah penistaan agama, bahwa ini adalah bagian daripada sebuah kampanye yang terstruktur, tersistematis dan pasti disengaja. Bagi saya nggak ada Lihat ini bagaimana orang-orang yang ini memprovokasi Felix Xiao. Si Sule katanya ini terorganisasi, terkoordinasi. Jadi orang-orang yang menistakan begitu katanya. Apa yang kau lakukan sekarang? Felix Xiao, bukankah itu yang kau lakukan? Kau ini memang mereka ini tipe-tipe orang yang menjilat ludahnya sendiri ya, yang meludahi mukanya sendiri, yang maling teriak maling, yang tidak pernah mengaca dulu saat berbicara. Ini orang yang bicara pada diri sendiri di kaca. Coba berkaca sendiri karena ini sebenarnya bicara tentang dirimu ya. Ini tentang diri kalian, oke? Dugaan disengaja, enggak. Sama seperti yang tentang mualaf center Indonesia. Kau kan mualaf ya Felix Xiao. Bukankah itu yang kalian lakukan di Mualaf Center Indonesia? Terstruktur, terkoordinasi, terorganisasi, bahkan dilakukan seperti orang berkampanye. Ya enggak, viralkan. Tentang bagaimana kau mengajarkan ajaran Kristen yang sesat, dan sudah saya buat di video saya. Ya kau turunkan, kau ajarkan ke semua orang-orang, dan kau muridkan orang-orangmu, dan kau mengajarkan untuk mereka melakukan hal yang sama seperti yang kau lakukan. Bukankah itu terkoordinasi, Felix Xiao? Penistaan itu sebenarnya dilakukan olehmu, ya, oleh kalian. Sengaja. Contoh, dalam peribahasa bahasa Arab itu ada khalid tu'raf. Kalau Anda mau terkenal, Anda menyelisihi orang. Apalagi misalnya kalau lebih mau terkenal lagi, kata orang Arab, kencing itu air zam-zam, pasti kamu terkenal. Jadi artinya kalau kita mau terkenal, kita harus melakukan sesuatu yang menyelisihi kebiasaan. Ya, patut diduga ini merupakan bentuk penodaan agama di Muhammad. Muhammad sebagai nama yang dimuliakan di kalangan Islam, saya kira Muhammad nama yang dimuliakan. Sebenarnya kalau kita mau kilas balik tentang kata Muhammad ini sama seperti kata mas, bang, ya, terus apa lagi, lae, kayak gitu loh. Atau kalau perempuan orang Batak memanggil laki-laki itu itu gitu ya misalnya. Itu di Arab itu gitu. Semua orang laki-laki di sana dipanggilnya Muhammad. Bang gitu loh, mas gitu loh, oke, atau AA, atau itu gitu orang Batak ya. Aduh, lanjut. hati-hati ya. Nah, sehingga saya kira perlu ada semacam efek jerah. Kami pun merasa kecewa dan tersakiti karena dia itu adalah orang yang sangat mulia, sangat agung di agama Islam maupun di Nasrani. Jadi sama saja menurut. Sejak kapan si Muhammad itu nama yang agung di dalam Nasrani? Goblok kau itu di dalam Islam. Dan aduh, coba kita lah dengerin lagi nih. Ini bodoh ini ya. Coba. Iya. Nah, sehingga saya kira perlu ada semacam efek jerah. Kami pun merasa kecewa dan tersakiti karena dia itu adalah orang yang sangat mulia, sangat agung di agama Islam maupun di Nasrani. Jadi sama saja menurut Muhammad manusia yang paling mulia dan paling agung di agama Islam dan Nasrani. Nasrani kepalamu itu. Nasrani mana maksudmu? Katolik. Muhammad bukan orang yang paling mulia juga di Katolik. Ya, goblok.
Sejak kapan si Muhammad itu mulia di agama Kristen dan Katolik? Idiot kau itu. Kalau mulia di tempatmu, cukup di tempatmu aja. Jangan bawa ke tempat orang lain, kau bodoh banget. Makanya saudara, saya bilang orang-orang yang beraksi-aksi ini orang-orang idiot. Ya, orang idiot. Merasa kecewa dan tersakiti karena dia itu adalah orang yang sangat mulia, sangat agung di agama Islam maupun Nasrani. Jadi sama saja menurut idiot kau. Sejak kapan si Muhammad itu paling mulia di Kristen ataupun di Katolik? Idiot kau, Nasrani kau bawa-bawa. Udat kau. Jadi sama saja menurut kami, sama saja menyamakan Nabi Muhammad sebagai orang yang suka minum minuman keras seperti itu. Dan untuk permintaan maaf, sama saja menyamakan Nabi adalah orang yang sangat mulia, sangat Yang efek jerah. kami pun merasa kecewa dan tersakiti karena dia itu adalah orang yang sangat mulia, sangat agung di agama Islam maupun Nasrani. Jadi sama saja menurut kami, sama saja menyamakan Nabi Muhammad sebagai orang yang suka minum minuman keras seperti itu. Dan untuk permintaan maaf, Inilah hebatnya orang-orang Muslim ini. Makanya karena kebanyakan tafsir ya. Saya rasa kalau misalnya, tapi bukan, ya oke saya lanjutkan. Saya rasa kalau misalnya mereka diizinkan untuk membuat buku tafsir ya sendiri, saya rasa yang kayak Sahih gitu, orang-orang yang dalam tafsir Sahih itu kayaknya nggak cukup di situ, pasti ada sampai jutaan mungkin ya jutaan, mungkin triliunan, karena mereka ini hobi tafsir. Dan sekarang aja pun sekalipun mereka tidak termasuk dalam tafsir Sahih, mereka juga membuat buku tafsir ulama-ulamanya. Jadi gak heran memang orang-orang ini memang hobi tafsir ya. Bagaimana ceritanya perkataan itu miras, dan itu gak ada adalah. Mereka nggak menyebut adalah, miras adalah minuman Rasulullah. Mereka nggak bilang adalah. Mereka tidak ada kata adalah, miras minuman Rasulullah gitu doang. Karena memang kalimat itu kalau saudara nonton video fullnya ya, itu bicara soal kepanjangan dari miras, minuman, Rasulullah gitu. Jadi miras jadi bagaimana ceritanya miras yang kepanjangan, miras yang adalah singkatan dari minuman Rasulullah itu jadi beranggapan dinarasikan bahwa si Muhammad itu sukanya minum minuman keras gitu loh. Sehingga mereka tersinggung gitu. Dan lagian kalian kan nggak tahu, kalian nggak hidup dalam zaman waktu itu gitu loh. Belum tentu juga si Muhammad nggak minum minuman keras juga, jadi nggak usah lebay banget seharusnya ya. Apalagi ya itu mereka dalam candaan lawakan itu, komedi itu, mereka sama sekali tidak ada untuk menghina. Kan dia Muslim juga, nggak menghina dia hanya menyampaikan kepanjangan dari miras itu kalau tonton video fullnya. Tapi kan memang mereka ini kan hobinya memang potong video lalu ya mereka narasikan sendiri, giring opini publik ya, tafsir sendiri untuk menjatuhkan, menghancurkan ya, ujung-ujungnya bilang menistakan, sama seperti yang mereka lakukan Ahok. Memang ini kerjaan mereka saudara. Memang ini kerjaan mereka. Kita tidak cukup untuk permintaan maaf. Kami telah melaporkan kepada pihak berwajib, kepada kepolisian, dan kami akan mengawal dan mengikuti proses hukumnya untuk diselesaikan secara hukum. Ini menurut saya ya sudah penghinaan, pelecehan. Islam ini tidak bisa ditolerir, ini tidak main-main ya. Ya umat Islam ya terus terang ya akan marah gitu. Oleh karena itu bagi saya ya, kalau seandainya kepolisian tidak menangkap, agak berat ini situasi ya. Terus terang saya juga bingung ya mau komen apa, karena jelas-jelas ini tidak ada penistaan di situ sebenarnya ya, tapi mereka merasa dinista, penistaan, penghinaan yang luar biasa katanya. Jadi ini juga saudara, tua tidak menjadikanmu bijak, tua tidak menjadikanmu bahwa kamu adalah orang cerdas, tua tidak juga menjadi tolak ukur bagi seseorang bahwa dia itu pintar, bijaksana, cerdas, dan juga ada otaknya. Enggak ya. Ya, kalau saya umat Islam tidak bergerak, yang jelas akan ada dendam kepada aparat penegak hukum, terutama pada pihak kepolisian.
Ya, ini kan memang sudah mereka selalu lakukan. Mereka suka yang melakukan anarkis, beramai-ramai, ya keroyokan, bermain massa sendiri, main hakim sendiri. Karena memang mereka tidak menghormati siapapun, ya, apalagi pemerintah dan hukum negara. Mereka punya negara sendiri, punya hukum mereka sendiri, yaitu khilafah, ya. Jadi hina bunuh bantai, hina bunuh bantai, sama seperti yang saya sampaikan waktu saya debat dengan Egy Sujana, ya. Saudara-saudara bisa menjadi saksi dari semuanya ini. Tentang polisian kalau tidak ditangkap karena dia mengobrak-abrik, ya, sesuatu yang dianggap suci oleh umat Islam, sudah masuk kategori ya mempergunakan bahasa kebencian, ya. Apa yang dilakukan? Makanya di mananya Sule itu mengobrak-abrik Islam. Aduh. Untuk Sule saya kasihan, ya. Tapi saya rasa setelah kejadian ini Sule dan juga para pelawak yang lain pasti tinggalkan Islam. Ini yang kata Christian Prince, stay away from Islam. Christian Prince kan selalu bilang gitu, ya. Stay away from Islam. Bukan cuman Christian Prince, semua apologet luar negeri itu terang-terangan bilang stay away from Islam gitu. Ya, stay away from Islam. Ya, beginilah saudara. Sudah bersifat tendensius, tidak senang dengan Islam. Tetapi kalau sudah menghina, mengejek, ya, menebar kebencian, maka berlakulah hukum positif kita. Bahkan lebih jauh. Katanya kalau sudah tidak bisa lagi diatur oleh negara atau apa namanya, ditindaklanjutin oleh hukum di Indonesia, katanya mereka akan melakukan hukum atau tindakan positif mereka, ya seperti yang dikatakan Egy Sujana itu. Jadi tentang hal-hal 300 ayat yang diminta Saifuddin Ibrahim untuk dihapuskan itu bagi orang-orang ini, ya, itu adalah hal positif dan harus dilakukan, saudara, ya. Itu yang harus ditegakkan karena itu ranah individual orang muslim dan tidak ada urusan pemerintah di dalamnya. Jadi tergantung dari mereka yang tersakiti yang memaafkan gitulah. Jadi kalau orang-orang muslim ini tidak memaafkan, ya mau orangnya, pelakunya dibakar, dibunuh, dibantai, dipenggal, itu sah katanya, ya. Harus diperiksa juga ini kesehatan kejiwaannya. Apakah yang bersangkutan benar-benar sehat atau dalam gangguan. Imbas dari dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Budi Dalton, komedian Sule pun ikut terseret. Bahkan ada komedian Budi Dalton ya, bukan Dalton. yang lainnya yaitu Mang Saswi yang juga namanya ikut terjerumus. Baik Sule atau Mang Saswi dikatakan turut terlibat karena ikut menertawakan guyonan Budi Dalton ketika menghina Nabi Muhammad. Gara-gara hal ikut tertawa ketika menjadi bintang tamu Budi Dalton tersebut, Sule dipolisikan oleh penggerak Persaudaraan Alumni PA212 Novel Bamukmin. Mantan suami Natalie Holskar itu dipolisikan ke Barreskrim Polri atas tindakannya yang ikut tertawa saat mencandakan miras sebagai minuman Rasulullah. Oh, jadi front pembela Islam, dia front penggerak Islam, ya. Oke. Budi Dalton patut diduga melakukan penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW dengan menyatakan miras minuman Rasulullah dalam akun YouTube miliknya, Budi Dalton Channel, dalam acara Ngobat. Kata Wasekjen Persaudaraan Alumni PA212 Novel Bamukmin kepada awak media. Dalam tayangan tersebut, komedian Sule dan Mang Saswi ikut tertawa menimpali candaan yang dilontarkan oleh Budi Dalton ketika melakukan penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW. Akibatnya, kata dia, cadangan tersebut menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Dalam acara Ngobat di mana acara tersebut diikuti oleh komedian Sule dan Mang Saswi yang ikut tertawa menimpali dugaan penghinaan kepada Nabi Muhammad tersebut, di mana rekaman tersebut tersebar di beberapa akun YouTube dan medsos lainnya yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat, ujarnya. Lantaran konten yang sudah tersebar lebih dari 2 tahun itu, Novel Bamukmin melaporkan komedian dan ternyata konten itu sudah 3 tahun yang lalu, saudara. Mereka ini, ya, tapi nggak heran sih. Ini yang saya lihat waktu tahun 2022 itu, ya, bencana besar dan juga kekacauan besar, ya, kekacauan besar yang tentang seperti ini, saudara.
YouTuber Budi Setiawan alias Budi Dalton ke Barreskrim Mabes Polri atas dugaan tindak pidana penistaan agama. Budi Dalton diduga sudah melakukan tindak penodaan agama lewat informasi dan transaksi elektronik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 156A KUHP Jo 27 ayat 3 Jo, 28 ayat 2 Jo 40 ayat 2 Jo 40 atas 2B Undang-Undang 19 tahun 2016 tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Islam, kata novel, minuman keras adalah sesuatu yang sangat dilarang, baik dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Namun Budi Dalton seolah-olah mengatakan bahwa Rasulullah minum minuman keras. Kami meminta kepolisian untuk menindak tegas saudara Budi Dalton dan gimana ceritanya miras minuman Rasulullah. Jadi terkesan bahwa miras adalah minuman Rasulullah. Rasulullah meminum minuman keras. Enggak nyambung itu otaknya. Memang bener deh. Mengembangkan perkara ini apabila didapatkan bukti adanya dugaan keterlibatan saudara Sule dan saudara Saswi dalam perkara ini. Pinta Ustadz Novel. Imbas dari dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Budi Dalton, komedian Sule pun ikut terseret. Bahkan ada komedian lainnya yaitu Mang Saswi yang juga namanya ikut terjerumus. Baik Sule atau Mang Saswi dikatakan turut terlibat karena ikut menertawakan guyonan Budi Dalton ketika menghina Nabi Muhammad. Gara-gara hal ikut tertawa ketika menjadi bintang tamu Budi Dalton tersebut, Sule dipolisikan oleh penggerak Persaudaraan Alumni PA212 Novel Bamukmin, mantan suami Coba diulangi. guyonan Budi Dalton ketika menghina Nabi Muhammad. Gara-gara hal ikut tertawa ketika menjadi bintang tamu Budi Dalton tersebut, Sule dipolisikan oleh penggerak Persaudaraan Alumni PA212 Novel Bamukmin, mantan suami Natali Holskar, itu dipolisikan ke Barreskrim Polri atas tindakannya yang ikut Penggerak 212. Wow. tertawa saat mencandakan miras sebagai minuman Rasulullah. Budi Dalton patut diduga melakukan penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW dengan menyatakan miras minuman Rasulullah dalam akun YouTube miliknya, Budi Dalton Channel, dalam acara Global. Kata Wasekjen Persaudaraan Alumni PA212 Novel Bamukmin kepada awak media. Dalam tayangan tersebut, komedian Sule dan Mang Saswi ikut tertawa menimpali candaan yang dilontarkan oleh Budi Dalton ketika melakukan penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW. Akibatnya, kata dia, cadangan tersebut menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Dalam acara Ngobat di mana acara tersebut diikuti oleh komedian Sule dan Mang Saswi yang ikut tertawa menimpali dugaan penghinaan kepada Nabi Muhammad tersebut, di mana rekaman tersebut tersebar di beberapa akun YouTube dan medsos lainnya yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat, ujarnya. Lantaran konten yang sudah tersebar lebih dari 2 tahun itu, Novel Bamukmin melaporkan komedian dan YouTuber Budi Setiawan alias Budi Dalton ke Barreskrim Mabes Polri atas dugaan tindak pidana penistaan agama. Budi Dalton diduga sudah melakukan tindak penodaan agama lewat informasi dan transaksi elektronik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 156A KUHP Jo 27 ayat 3 Jo, 28 ayat 2 Jo 40 ayat 2 Jo 40 atas 2B Undang-Undang 19 tahun 2016 tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Islam, kata novel, minuman keras adalah sesuatu yang sangat dilarang, baik dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Padahal yang dilakukan Muslim, YouTuber Muslim itu nggak pernah diapa-apain ya. Makanya saya bilang atas nama agamamu aja, jangan atas nama agama orang lain gitu loh. Jangan bilang salah satu agama di Indonesia seakan-akan kau berdiri buat agama orang lain. Namun Budi Dalton seolah-olah mengatakan bahwa Rasulullah minum minuman keras. Kami meminta kepolisian untuk menindak tegas saudara Budi Dalton dan mengembangkan perkara ini apabila didapatkan bukti adanya dugaan keterlibatan saudara Sule dan saudara Saswi dalam perkara. Ketika ada orang yang mengatakan bahwa miras minuman Rasulullah yang dikatakan oleh Budi Dalton dan diulang oleh Sule gitu ya, miras minuman Rasulullah yang itu adalah singkatan miras ya, mereka videonya putar aja secara full seharusnya. Lalu dinarasikan bahwa itu adalah minuman Rasulullah, itu ya kan hanya otak-otak kotor saja, sumbu-sumbu pendek seperti kalian saja yang berpikir seperti itu. Aduh, kalau memang benar nggak perlu sampai norak-norak gini sebenarnya. Contohlah kami orang Kristen, mau kalian apain pun ya, nggak ada yang kayak kalian ini gitu loh.
karena Tuhan kami nggak perlu dibela. Ya, lihat di pengadilan itu, kenapa butuh pembela itu karena dia tersangka, dia adalah orang yang bersalah, makanya butuh dibela. Coba kalian pikir sendirilah. Ini tinta Ustadz Novel. Imbas dari dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Budi Dalton, komedian Sule pun ikut terseret. Bahkan ada komedian lainnya yaitu Mang Saswi yang juga namanya ikut terjerumus. Baik Sule atau Mang Saswi dikatakan turut terlibat karena ikut menertawakan guyonan Budi Dalton ketika menghina Nabi Muhammad. Gara-gara hal ikut tertawa ketika menjadi bintang tamu Budi Dalton tersebut, Sule dipolisikan oleh penggerak persaudaraan alumni PA212 Novel Bamudmin, mantan suami Natalie Holsker, itu Udah ya, ini kadang beritanya agak sampah juga. Videonya diulang-ulang kata-katanya. Ini sajalah saudara yang mau saya sampaikan. Ya, jadilah cerdas. Tuhan Yesus memberkati.